Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Pada video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan Fe direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali, SO2 dan H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, di sini tidak dilakukan pengionan. Kita lakukan pemasangan spesi-spesi yang mirip tanpa memperhatikan atom O dan H. Langsung kita pasangkan spesi-spesi yang mirip tersebut. Yang pertama kita pasangkan Fe di ruas kiri dengan spesi di ruas kanan yang mengandung Fe. Dalam hal ini, Fe2SO4 3 kali. Di ruas kanan sekarang ada S. Maka di ruas kiri pada persamaan pertama ini juga harus mengandung S. Dalam hal ini spesi yang mengandung S adalah H2SO4. Kita tambahkan H2SO4. Kemudian kita akan pasangkan spesi lain yang belum berpasangan. Dalam hal ini ada SO2. SO2 ini di ruas kanan mengandung S, maka yang di ruas kiri juga harus mengandung S. Spesi yang mengandung S di ruas sebelah kiri hanya H2SO4, maka H2SO4 inilah yang kita pasangkan dengan SO2. Unsur O dan H pada tahap ini kita abaikan saja, tidak perlu diperhatikan. Seperti H2O ini tidak perlu dipasangkan. Nanti akan muncul pada proses penyetaraan di tahap berikutnya. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah unsur selain O dan H. Pada persamaan pertama ruas kiri Fe ini jumlahnya 1, tetapi di ruas kanan ini jumlah Fe ada 2. Jadi yang di ruas sebelah kiri kita kalikan 2. Kemudian S di ruas kiri jumlahnya 1, di ruas kanan jumlahnya 3. Jadi yang di sebelah sini untuk S pada H2SO4 kita kalikan 3. Dengan demikian unsur selain O dan H sudah setara pada persamaan pertama. Lanjut ke persamaan kedua. Yang kita perhatikan di persamaan kedua ini hanya S. S di ruas kiri jumlahnya 1, di kanan 1, berarti sudah setara. Kita lanjutkan untuk menyetarakan muatan dengan menambahkan H+ karena suasana asam. Tetapi dalam metode transfer hidrogen ini kita melakukan pemasangan spesi tanpa pengionan sehingga kita tidak akan jumpai spesi yang bermuatan positif atau negatif. Oleh karena itu, kita bisa lanjut ke menyetarakan jumlah O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan pertama, ruas kiri jumlah O ada 12, sementara di ruas kanan juga sama-sama 12, jadi tidak perlu ditambahkan H2O untuk persamaan pertama. Kemudian di persamaan kedua, jumlah O di ruas kiri ada 4, di ruas kanan ada 2, jadi yang di ruas sebelah kanan ini kita perlu tambahkan H2O sebanyak 2 sehingga oksigennya sama-sama 4 di ruas kiri dan kanan. Lanjut ke penyetaraan jumlah H dengan cara menambahkan atom H yang diapit dengan tanda kurung siku ini. Kita periksa di persamaan pertama, H di ruas kiri ada 6, di ruas kanan tanpa ada H. Jadi yang di ruas kanan perlu kita tambahkan 6 atom H. Kemudian di persamaan kedua, hidrogen di kiri ada 2, yang di kanan ada 4. Maka yang di ruas kiri perlu kita tambahkan 2 atom H sehingga atom H-nya sama-sama 4. Sampai di tahap ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena ia melepaskan hidrogen. Hidrogennya ada di kanan itu berarti dilepaskan ya. Kemudian di persamaan kedua, hidrogen ada di ruas sebelah kiri yang menerima atom hidrogen. Dengan demikian, ia merupakan reaksi reduksi. Catatannya ada di bawah ini ya. Karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, maka hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Jumlahnya harus sama. Karena ini berbeda, maka dilakukan pengalian. Di persamaan kedua, semua spesi dikalikan 3, sehingga hidrogennya akan menjadi 6. Hidrogen yang di dalam tanda kurung siku ini menjadi 6. Semua spesi di ruas kanan dan kiri di persamaan kedua harus dikalikan 3 jadinya. Hasilnya kita letakkan di bawah. Semua spesi di persamaan kedua kita kalikan 3. Sampai di tahap ini kita
melihat terjadi transfer hidrogen sebanyak 6. Hidrogen yang dilepaskan 6, yang diterima 6. Inilah transfer hidrogen yang dimaksud. Transfer hidrogen yang sebanyak 6 ini ekivalen dengan transfer elektron sebanyak 6 pula. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron untuk penyetaraan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini, mestinya jawabannya adalah 6 elektron. Selanjutnya akan kita gabungkan kedua persamaan ini. Ruas kiri kita gabung dengan ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah kita gabungkan. Selanjutnya kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini kita jumpai ada 6 atom H di kiri dan ada 6 atom H di kanan. Ini kita eliminir atau hapus. Selanjutnya kita jumpai di sini ada 3H2SO4 di dua posisi. Ini kalau kita gabung jadinya 6. H2SO4 yang satunya kita hapus. Selesai, persamaan reaksi ini sudah kita setarakan. Bila kurang yakin silakan diperiksa apakah unsur-unsur sejenis di ruas kiri dan kanan sudah sama atau belum. Tetapi bila kita mengikuti tahapan dari awal sampai akhir ini tadi secara detail dan teliti, maka dipastikan hasil akhir ini merupakan hasil yang sudah setara jumlah atom-atom yang bersesuaian. Seperti inilah penyetaraan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.